Beyond Time, episode 9. Setelah hening sejenak, pemilik Kam menatap Suking dan berkata, "Nak, mari kita lupakan masalah ini. Kau menyelamatkan Sersan Thunder, dan musuh bebuyutannya sudah mati. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertarung sampai mati. Lagi pula, aku seorang tetua di Sekte Prajurit Vajra Emas. Jika kau terus melawanku, pada dasarnya kau menyatakan perang terhadap sekteku. Patriark kita adalah ahli pendirian yayasan." Suking berdiri diam di sana sebelum batuk seteguk darah. Dengan sedikit terhuyung, ia mengulurkan tangan seolah ingin menyeka darah. Namun, saat itulah pemilik Kam, yang tampaknya siap berhenti bertarung, tiba-tiba menyerbu, matanya berkilat dingin. Ia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, cahaya keemasan di sekelilingnya meletus dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya, sementara tubuhnya tampak berubah menjadi emas. Prajurit Vajra Emas, Dharma ketiga. Dari kejauhan, cahaya keemasan tampak menyelimuti pemilik perkemahan, dan niat membunuhnya membara dengan intensitas yang tak tertandingi. Ekspresi Suking sama sekali tidak berubah. Terlebih lagi, rasa sempoyongannya langsung lenyap. Jelas itu hanya akting, dan ia tidak mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari mulutnya, melainkan untuk mengangkatnya ke atas kepala. Ia memejamkan mata. Dalam benaknya, ia teringat gambaran di kuil itu, di mana patung dewa yang berjalan itu mengangkat tangannya untuk melancarkan tebasan pedang yang mengandung semacam dao agung. Suking telah berlatih tebasan pedang itu berkali-kali, tetapi belum pernah menggunakannya dalam pertempuran. Saat ini, ia merasa ia bisa menggunakannya. Cahaya ungu memancar keluar, menyelimuti dirinya, dan berputar ke tangan kanannya. Patung dewa itu terbuat dari emas, tetapi Suking berbeda. Saat cahaya ungu melonjak, pemilik Kam melolong dan mendekat. Kemudian tangan kanan Suking turun dengan gerakan yang tampak santai. Tak ada yang spektakuler tentangnya, dan bahkan tampak biasa saja. Bahkan sederhana. Namun, di balik gerakan biasa itu terdapat sesuatu yang mendalam. Karena kedalaman itu, ketika cahaya ungu menyatu di tangannya, dan ketika tangan itu jatuh melewati kepalanya, bayangan sebilah pedang muncul di dalamnya. Itu adalah pedang surgawi yang besar. Cahaya ungu berkilauan, menggantikan sinar matahari, menggantikan cahaya keemasan, menguasai segalanya. Saat tangan Suking jatuh, pedang itu pun jatuh dan mengiris semua yang ada di jalurnya. Suara seperti guntur menggema, dan tanah di perkemahan bergetar. Angin kencang menyapu perkemahan, disertai cahaya yang menyilaukan. Para pemulung itu mundur tanpa memikirkannya. Adapun pemilik Kam, ia tadinya memacu kendaraannya ke arah Suking, tetapi kini ia melambat, hingga berhenti total sekitar 3 meter dari Suking. Pertama ia menatap Suking, lalu ia menatap tanah. Di bawahnya, terdapat retakan yang lurus sempurna. Panjangnya lebih dari 20 meter, dan membentang jauh melampaui tempatnya berdiri. Pedang itu, gumamnya. Darah muncul di wajahnya, mengalir dari dahi hingga ke dagu. Lalu mengalir ke dadanya, menuju wilayah dantiannya. Darah menyembur keluar saat ia terbelah dua. Setelah kedua belah pihak jatuh ke tanah, keheningan menyelimuti mereka. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desahan pelan dari para penonton yang tidak percaya. Matahari terbenam menyinari pemuda yang berdiri di sana, darah menetes dari ujung jarinya dan mendarat di bawah, menyebabkan riak-riak menyebar di genangan darah yang memenuhi jalan. Bayangannya sulit dilihat dalam darah, tetapi meski begitu, dinginnya matanya masih terlihat. Suking diam-diam menyimpan belati dan tusuk satenya yang berlumuran darah. Ia mengambil jimat harta karun dengan kaligrafi samar, lalu berbalik dan berjalan menuju Crucifix dan Graceful Raptor, yang juga menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka. Suking menggendong Sersan Thunder yang tak sadarkan diri dan membawanya pergi. Kepala tertunduk, Crucifix dan Graceful Raptor mengikuti. Bayangan Suking membentang panjang di bawah sinar matahari senja. Ia tampak begitu melankolis saat bergerak melintasi tanah yang berlumuran darah. Para pemulung memperhatikan kepergiannya, lalu mengalihkan perhatian mereka ke mayat-mayat yang tampak seperti noda darah yang tertinggal saat Suking pergi. Beberapa orang yang hadir teringat kembali saat Suking melawan anakonda bertanduk raksasa di persidangan binatang buas, dan bagaimana ia juga meninggalkan jejak darah saat menyeretnya keluar arena. Kedua gambaran itu seolah menyatu. "Nak!" teriak seseorang. Lalu para pemulung lainnya mulai mengatakan hal yang sama. "Anak, anak!" Suara mereka serempak, semakin keras. Tua, muda, dewasa, bahkan gadis-gadis di tenda bulu. Mereka semua menatapnya dengan kekaguman yang membara sambil memanggil julukannya semakin keras. Itu, sebuah penghormatan khusus dari para pemulung. Matahari hampir terbenam. Di gerbang utama base camp, Suking berhenti untuk menggendong Sersan Thunder, lalu menoleh ke arah Crucifix dan Graceful Raptor.
Mereka balas menatapnya dengan hormat dan perasaan campur aduk lainnya. Mereka sudah punya gambaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kau mau pergi? Tanya Crucifix pelan. Su King mengangguk. Aku akan menemani Sersan Thunder di perjalanan terakhirnya. Lalu aku akan meninggalkan tempat ini. Baik Crucifix maupun Graceful Raptor tidak mengatakan apapun. Baru pada saat inilah Su King menyadari bahwa ia harus mengucapkan selamat tinggal. Ia menatap mereka dalam-dalam, lalu melirikkan tempat ia menghabiskan hampir setengah tahun hidupnya. Raptor yang anggun melangkah maju dan merapikan rambutnya. Mengabaikan darah yang membasahi tubuhnya, ia memeluknya. Jaga dirimu baik-baik. Su King tidak mendorongnya. Bagaimana dengan kalian berdua? Tanyanya lembut. Kita akan pergi. Jangan khawatir. Crucifix dan aku bisa mengurus diri sendiri. Kita cukup kuat untuk bertahan di basecamp manapun kita berada. Dia tersenyum. Crucifix tidak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah maju dan memeluk Su King erat-erat. Dengan itu, Su King berjalan beberapa langkah, berbalik dan melambai, lalu meninggalkan perkemahan dan berjalan menuju daerah terlarang. Crucifix dan Graceful Raptor berdiri di sana, memperhatikannya semakin menjauh. Ketika akhirnya ia menghilang dari pandangan, Graceful Raptor berkata, "Bagaimana menurutmu, Crucifix? Akankah kita bertemu dengannya lagi? Kita bahkan belum menanyakan nama aslinya. Kita akan bertemu lagi. Dan soal nama, itu tidak penting." Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Graceful Raptor. Su King menggendong Sersan Thunder di punggungnya, sama seperti ketika lelaki tua itu terluka dan membawanya keluar dari wilayah terlarang. Bahkan, ia kembali melalui jalan yang sama. Sayangnya, Sersan Thunder semakin ringan, seolah-olah kekuatan hidupnya terkuras habis. Dan perlahan tapi pasti, aura kematian mulai terbentuk dalam dirinya. Kesedihan Su King semakin menjadi-jadi. Ia memasuki hutan, semakin dalam ke satu arah. Akhirnya, matahari terbenam, dan malam pun tiba. Berkat energi dan niat membunuhnya yang masih membara, tak ada satupun monster mutan yang menghalangi jalannya. Mereka membiarkannya berlalu begitu saja dalam duka. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah suara serak berbicara dari belakangnya. "Nak, aku bermimpi." Sersan Thunder sudah bangun, dan raut wajahnya tampak linglung. Ia tidak bertanya kepada Su King di mana mereka berada, atau bagaimana mereka sampai di sana. Ia tidak bertanya apa yang terjadi padanya. "Aku memimpikannya, Tao Hong. Dan kamu?" Mata Su King memerah, dan hatinya diliputi duka. Ia mulai berjalan lebih cepat, tetapi berusaha sebisa mungkin untuk menjaga langkahnya tetap stabil. Mereka hampir sampai. "Dalam mimpi itu, kau sama pintarnya seperti sekarang. Kau selalu juara pertama di kelas." Kedengarannya Sersan Thunder ingin tertawa, tetapi berbicara terlalu menguras tenaga. Suaranya semakin melemah. "Mimpimu sungguh indah. Aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi, nak." Su King berlari secepat yang ia bisa. Ia mencoba menggunakan kekuatan kristal ungunya untuk menyembuhkan Sersan Thunder, tetapi sia-sia. Kekuatan hidup lelaki tua itu terus menghilang. 1 jam kemudian, mereka tiba di tempat mereka bertemu dengan sang nyanyian. Su King menurunkan Sersan Thunder di bawah pohon besar yang sama seperti sebelumnya. Matanya merah dan hidungnya perih saat ia menatap wajah keriput lelaki tua itu. "Sersan," katanya lembut. Saat lelaki tua itu bersandar di pohon, matanya berkedip-kedip. Matanya sayu dan agak kosong. Namun sesaat kemudian, ia menyadari di mana ia berada, dan ia tersenyum. Masih ada sedikit kehidupan yang tersisa di matanya. "Punya minuman keras, nak." Su King mengangguk dan mengambil sebotol alkohol dari tasnya. Setelah membukanya, ia menempelkannya ke bibir Sersan Thunder dan membantunya minum. Mata Sersan itu berbinar sedikit setelah ia menelan ludah. Seperti cahaya lilin sesaat sebelum gelap, Sersan Thunder menatap mata merah Su King, lalu terkekeh. "Kau tak perlu menangis." Sersan itu tampak sedikit pulih, dan dengan bantuan Su King, ia mendorong dirinya ke pohon hingga berdiri tegak. Kemudian ia mencoba mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Su King, tetapi gagal, dan tangannya terjatuh ke belakang. Su King mengulurkan tangan, meraih tangannya, dan meletakkannya di atas kepalanya. Orang tua itu tersenyum. "Kau tahu, aku sebenarnya beruntung punya seseorang di sisiku di saat seperti ini. Dan aku juga punya alkohol. Lebih baik lagi, begitu aku mati, ada seseorang di sini yang akan menguburku." Banyak orang di dunia ini mati dengan sedih dan sendirian, di antah berantah, jasad mereka membusuk di bawah terik matahari. Kau tahu, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang benar-benar menakutkan adalah menyendiri di saat-saat menjelang kematian. Cahaya di mata Sersan Thunder mulai memudar. "Nak, bantu aku minum sekali lagi."
Kesedihan memenuhi hati Suking saat ia dengan hati-hati mendekatkan kendi alkohol ke bibir Sersan Thunder. Alkohol itu tumpah, tetapi tidak masuk ke mulutnya. Sersan itu memandang Suking dari balik bahunya, tatapannya kosong saat ia bergumam, apakah kau akan menjemputku, Tao Hong? Alkohol merembes dari pakaian Sersan ke tanah di bawahnya. Ia tidak minum, cahaya di matanya padam seiring hilangnya kekuatan hidupnya. Suking gemetar, menundukkan kepalanya karena kehilangan kendali atas kesedihannya. Kesedihan itu menyapu seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia mencengkeram kendi alkohol begitu erat hingga jari-jarinya menggigit permukaan tanah liat, tetapi ia tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, ia menggigit bibir, meletakkan kendi itu ke samping, dan menatap lelaki tua di depannya. Lelaki tua yang takkan pernah bangun lagi. Dalam benaknya, ia teringat kembali saat di reruntuhan kota ketika Sersan Thunder menoleh ke belakang dan tiba-tiba berkata, "Nak, mau ikut denganku?" Air mata mengalir deras dari mata Suking, membentuk aliran kecil saat air mata itu menembus darah di wajahnya dan jatuh ke bajunya. Dulu di daerah kumuh, ia tak pernah menangis. Tapi sekarang, ia tak bisa menahan diri. Ia berdiri di sana bersama Sersan Thunder hingga matahari terbit. Lalu ia menguburkan lelaki tua itu di bawah pohon, bersama kendi berisi alkohol. Para pemulung tidak membutuhkan batu nisan, karena tidak ada yang akan mengunjungi mereka untuk berkabung. Namun Sersan Thunder punya batu nisan. Suking berdiri di depannya, menatap kosong. Waktu berlalu, akhirnya, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain rami. Ternyata itu adalah sepotong permen. Ia memasukkan permen itu ke dalam mulutnya, lalu bersandar di pohon dan memejamkan mata. Permen itu terasa manis. Seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa, saat ia merasa buruk, ia harus memakan permen ini, dan itu akan membuatnya merasa lebih baik. Akhirnya, permen itu meleleh di mulutnya. Sinar matahari mengalir turun melalui puncak-puncak pohon, menyinari wajahnya sejenak hingga akhirnya meleleh juga ke dalam jiwanya. Seolah ingin meredakan dukanya. Akhirnya, Suking membuka matanya dan menatap matahari di langit. Lalu ia menatap nisan Sersan Thunder. Ia mendesah, "Sersan, semoga selamat sampai tujuan." Sambil berjabat tangan, ia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Sambil melakukannya, ia memendam semua rasa lemahnya di dalam hatinya. Adapun masa muda dan ketidakdewasaannya, semuanya terkubur bersama Sersan Thunder, tak pernah terlihat lagi. Takdir telah memberi Suking sedikit kehangatan, tetapi dunia dengan kejam merenggutnya. Itulah hidup, ia tak punya pilihan selain terus berjalan di jalan di depannya. Perlahan, tatapannya kembali setajam pisau, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Dengan langkah cepat, ia menuju tepi hutan. Saat ia menerobos sinar matahari yang redup, masih ada kesuraman dalam dirinya yang tak mampu dihalau oleh cahaya terang. Semakin pekat, kesuraman itu berubah menjadi kesepian. Lebih dalam dan lebih dalam. Semakin dingin dan semakin dingin. Ia bagaikan seekor anak serigala yang tumbuh sendirian di tengah hutan belantara yang ganas dan semakin dekat menjadi serigala penyendiri sejati. Sehari berlalu tanpa istirahat sama sekali. Akhirnya, ia berhasil keluar dari wilayah terlarang. Area yang ia masuki tidak terhubung dengan base camp. Ia tidak berencana untuk kembali ke sana. Pasti akan ada konsekuensi jika membunuh musuh bebuyutan Sersan Thunder. Pria itu pernah bekerja untuk sebuah organisasi yang beroperasi di seluruh benua Phoenix Selatan. Meskipun ia bukan orang yang sangat penting, mereka pasti akan menyelidiki kematiannya. Suking tidak akan mengambil risiko apapun. Namun yang paling penting adalah ia telah membunuh pemilik camp. Suking telah mendengar Sersan Thunder berbicara tentang sekte prajurit Vajra Emas. Merpati Malam memang kuat, tetapi hanya bisa dianggap sebagai kekuatan luar, sementara sekte prajurit Vajra Emas adalah kekuatan terkuat di wilayah tersebut. Mereka memiliki koneksi ke puluhan kota dan markas pemulung, dan secara langsung mengendalikan banyak di antaranya. Terlebih lagi, kepala sekte tersebut adalah seorang ahli pendirian yayasan. Bagi orang-orang yang tinggal di sekitar sini, termasuk para pemulung, para ahli pendirian yayasan bagaikan makhluk abadi. Meskipun hanya sedikit yang pernah melihatnya, rasa kagum dan kekuatan yang mereka miliki cukup untuk menanamkan rasa hormat di hati semua orang. Karena itu, Suking tahu bahwa karena ia telah membunuh dua tetua mereka, sekte tersebut pasti akan sangat marah kepadanya. Ada satu cara sederhana untuk mengatasi masalah ini. Dia perlu bergabung dengan organisasi yang dapat menimbulkan rasa takut di hati sekte prajurit Vajra Emas, dan memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Organisasi itu tak lain adalah Seven Blue Ties. Bagi kota-kota dan basecamp setempat, sekte prajurit Vajra Emas adalah kelompok monster yang sangat besar.
Namun bagi Sekte Prajurit Vajra Emas, hal yang sama juga berlaku untuk Seven Blood Eyes. Sekalipun Sekte Prajurit Vajra Emas 100 kali lebih berani, mereka tak akan berani memprovokasi Seven Blood Eyes. Cara terbaik untuk menyelesaikan krisis ini, setidaknya untuk saat ini, adalah dengan menjadi murid Seven Blood Eyes. Oleh karena itu, begitu dia keluar dari daerah terlarang, dia menepuk medali identitas 7 mata darah di karungnya, lalu melihat sekelilingnya dengan mata berbinar. Dia akan melakukan perjalanan ke Seven Blood Eyes. Lokasinya begitu jauh sehingga orang biasa akan menghabiskan waktu bertahun-tahun berjalan kaki ke sana. Mereka tidak hanya harus melintasi seluruh pegunungan, tetapi juga menghadapi banyak bahaya. Namun, medali identitas itu akan mempermudah segalanya. Di belakangnya terdapat peta yang menunjukkan kota-kota yang dikuasai oleh Seven Blood Eyes. Ia hanya perlu membawa medalinya ke sana, dan ia akan mendapatkan teleportasi gratis 1 kali ke markas sekte. Saat ini, kota terdekat dengan Suking adalah Anlerville, yang letaknya berlawanan arah dengan Lokhing Pines. Tidak seperti Lokhing Pines, seseorang tidak bisa begitu saja membeli izin tinggal untuk tinggal di Anlerville. Sebaliknya, seseorang membutuhkan surat rekomendasi dari seorang murid Seven Blood Eyes. Itulah sebabnya Sersan Thunder tidak bisa menetap di sana. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, Suking menoleh ke belakang, menatap kawasan terlarang. Kemudian, seiring malam semakin larut, ia menuju Anlerville. Hanya perlu waktu sekitar 3 hari bagi saya untuk sampai ke sana. Dia belum pernah ke Anlerville, tetapi dia familiar dengan nama itu, karena letaknya tidak terlalu jauh dari kota tempat dia pernah tinggal selama 6 tahun. 2 hari berlalu, keputusan Suking untuk menghindari base camp adalah keputusan yang tepat. Kini puluhan murid Sekte Prajurit Vajra Emas telah berada di sana mengawasi. Dan ada 7 atau 8 orang yang berada di hutan mencari petunjuk. Alasannya adalah karena ada berbagai macam orang di antara para pemulung, masing-masing dengan tujuan dan ide mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk merahasiakan kejadian di perkemahan adalah dengan menghabisi mereka semua. Namun, berita itu menyebar dengan cepat, dan ketika Sekte Prajurit Vajra Emas mendengar apa yang terjadi, mereka sangat marah. Bagi mereka, kehilangan 2 tetua adalah masalah besar, terutama dalam hal harga diri. Intinya, itu adalah provokasi, dan oleh karena itu, mereka harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin untuk mempertahankan gengsi mereka. Namun, bahkan setelah 2 hari menunggu, Suking tak kunjung muncul. Tentu saja, wilayah terlarang itu sangat luas, dan mereka tidak tahu apakah dia benar-benar masuk ke dalamnya. Lagi pula, Sekte Prajurit Vajra Emas tidak memiliki cukup orang untuk menyisir seluruh hutan belantara. Mustahil untuk menghentikan penyebaran rumor, dan tak lama kemudian, semua kota dan kamp di daerah itu mengetahui apa yang terjadi. Fakta bahwa pencarian Sekte Prajurit Vajra Emas terhadap pelakunya tidak membuahkan hasil membuat setiap anggota sekte semakin marah. Saat itu, raungan marah terdengar dari tengah Sekte Prajurit Vajra Emas. Markas besar sekte itu tidak terlalu jauh dari Lokhing Pines. Kompleks bangunan yang sangat mahal dan indah itu dibangun di atas gunung, dipenuhi ratusan murid dan beberapa ahli top. Adapun raungan marah itu, berasal dari aula besar di puncak gunung. Kau belum menemukannya. Duduk di singgasana di ujung aula, seorang pria parubaya berjubah emas. Ia tampak gagah, dan matanya berkilat marah. Mengingat amarahnya, tak heran fluktuasi kekuatan rohnya sangat membebani orang-orang lain yang hadir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ini, ada 2 orang berdiri di depannya. Keduanya parubaya, dan mengenakan jubah emas yang sama. Fluktuasi kekuatan roh mereka sangat kuat, melampaui pemilik perkemahan, dan mereka berdua mengerutkan kening. Pemimpin sekte, kata salah satu dari mereka, hutan belantara ini terlalu luas. Kenapa tidak meminta penjaga kamp dan petugas pemulung untuk melakukan pencarian? Kalau begitu, seharusnya tidak lebih dari 3 hari untuk menemukan pelakunya. Kau ini pelawak apa? Teriak pemimpin sekte. Ada anak laki-laki yang membunuh 2 tetua kita, membasahi markas kita dengan darah, dan kau mau minta bantuan para penjaga dan pemulung. Sekte Prajurit Vajra Emas akan kehilangan muka. 2 pria lainnya menahan lidah mereka dan tidak mengatakan apapun lagi. Sesaat kemudian, pemimpin sekte itu menarik napas dalam-dalam dan, matanya berkilat karena niat membunuh, menunjuk ke arah 2 bawahannya. Tetua Agung Li, Tetua Agung Chen, kalian berdua berada di puncak tingkat ke-9 kondensasi Qi. Kalian berdua bisa membunuh anak ini tanpa perlu bersusah payah. Saya sudah mengirim pesan kepada kepala suku untuk meminta instruksi. Saya meminta 2 jimat pencariannya untuk Anda, jadi setelah kami mendapat izin resmi, Anda akan keluar dan melakukan apapun yang perlu Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Saya ingin kepala anak itu dibawa kembali kepada saya dalam waktu 24 jam atau kurang. Kedua tetua agung itu menerima perintah itu dengan ekspresi sangat serius di wajah mereka. Sementara itu, mata pemimpin sekte bersinar dingin saat ia memberi mereka masing-masing sebuah kepingan giok. Kemudian, tepat ketika mereka hendak meminta izin kepada sang patriark, suara dengungan dingin menggema di aula bagaikan guntur. Suaranya begitu kuat hingga membuat kedua tetua itu terhuyung-huyung. Bahkan pemimpin sekte pun tampak bereaksi. Kemudian ia berdiri dan berjalan meninggalkan singgasana ketika, di ujung lain aula, seorang lelaki tua muncul, mengenakan jubah emas dengan corak warna merah yang dominan. Pria tua itu tinggi dan tegap, wajahnya kemerahan. Rambut putihnya yang panjang tampak acak-acakan, dan matanya berkilat seperti disambar petir. Saat ia masuk, fluktuasi kekuatan spiritual bergejolak, jauh melampaui tingkat kondensasi Ki. Kemanapun ia melangkah, tanah di bawahnya terbelah dan retak. Terlebih lagi, auranya begitu kuat hingga menciptakan semacam badai di sekelilingnya. Bahkan, jika diperhatikan lebih dekat, kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Ia benar-benar berjalan di udara. Ini bukanlah tipuan menggunakan teknik budidaya angin, dia benar-benar berjalan di udara. Di belakangnya, terlihat gambaran ilusi seorang prajurit Vajra yang sedang marah, berdenyut dengan begitu banyak kekuatan sehingga, jika menyerang, seluruh aula di sekitarnya akan hancur. Begitu pria ini tiba, ketiga orang di aula itu berlutut dan bersujud. Hormat kami, Patriark. Patriark prajurit Vajra Emas tidak berkata apa-apa, melainkan melangkah ke singgasana dan duduk. Kemudian, ia menatap dingin ketiga bawahannya sejenak sebelum tatapannya yang tajam tertuju pada pemimpin sekte. Yunwen, apakah kamu lupa mandat sekte prajurit Vajra Emas kita? Keringat membasahi dahi pemimpin sekte saat dia segera menjawab, Patriark, Tuan, saya tidak lupa. Mandat sekte prajurit Vajra Emas menyatakan bahwa kami berusaha untuk tidak mengambil tindakan kecuali diperlukan. Namun, ketika kami bertindak, kami menggunakan energi tajam emas untuk menyerang seperti prajurit Vajra. Itulah sebabnya saya sudah mengatur agar kedua tetua agung ini turun tangan dan menangani masalah ini. Dasar tolol, geram sang Patriark. Aku baru saja menyelidiki latar belakang Kit. Dia baru saja menjadi terkenal entah dari mana. Sebagai anggota baru pasukan Thunderbolt, dia membantai banyak musuh dalam perjalanan pertamanya ke wilayah terlarang di sana. Meskipun lebih lemah dari pasukan Blood Shadow, dia menghabisi mereka semua. Dan dia menyelamatkan banyak pemulung. Dia ahli dalam ilmu racun, dan meskipun baru mencapai tingkat ke-6 kondensasi Ki, dia membantai dua tetua dan banyak murid kita. Lalu dia lolos tanpa cedera sama sekali. Sekarang, kau bahkan tidak bisa menemukannya. Meskipun banyak orang tinggal di kamp pemulung itu, hanya ada 2 orang yang bersedia memberikan informasi tentangnya. Jelas, orang-orang seperti dia. Berdasarkan catatan-catatan kuno yang pernah kubaca selama bertahun-tahun, saat berhadapan dengan orang seperti ini, kau harus menyelesaikan masalahmu dengannya, atau kau harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Dan sekarang kau berencana mengirim hanya 2 orang untuk menangkapnya. Seseorang yang ahli menang dari posisi lemah. Kau sama saja mengirim mereka ke kematian mereka. Saat ia selesai berbicara, prajurit Vajra Emas Patriark tampak sangat marah. Ketiga bawahannya tak berdaya, gemetar dan menundukkan kepala. Sambil mendengus dingin, sang Patriark melanjutkan, aku tahu kalau kalian berdua keluar dan bertemu dengannya, dia pasti akan membunuh kalian berdua. Sambil menatap pemimpin sekte itu, ia berkata, kalau begitu, kau akan marah dan mengejarnya, dan dia juga akan membunuhmu. Akhirnya, aku akan muncul, tapi saat itu dia sudah lama pergi. Lalu, bertahun-tahun kemudian, dia akan kembali dan menamparku sampai mati dengan satu pukulan. Pemimpin sekte tercengang mendengar analisis ini, dan kini berkeringat lebih deras daripada sebelumnya. Tentu saja, ia tidak menyangka kejadiannya akan seperti itu, tetapi ia juga tidak berani berdebat dengan sang Patriark. Sambil menundukkan kepala, ia hanya berkata, apa yang harus kita lakukan, Patriark? Patriark prajurit Vajra Emas memandang ke arah hutan belantara untuk waktu yang lama. Kemudian ia berkata, kirimkan para murid untuk mencari di daerah itu. Suruh semua orang di kota dan markas pemulung juga mengawasi. Aku akan memberikan 2 tetua ini jimat terbang sebagai tambahan jimat pencarian. Masing-masing jimat itu dapat mencakup setengah wilayah kita. Aku juga akan bergabung dalam pencarian. Jika ada yang menemukannya, mereka harus memberitahu aku terlebih dahulu. Itulah cara kita bisa menyerang seperti prajurit Vajra. Itu juga satu-satunya cara jitu untuk memastikan prestise sekte kita tidak tercoreng. Tak lama kemudian, lonceng berbunyi di sekte prajurit Vajra Emas.
Para pengikut mengalir keluar dari gerbang utama, sementara pada saat yang sama, sang patriark membawa para tetua agung ke langit. Di depannya terdapat 3 jimat kertas berkilauan yang menunjukkan arah yang harus diikuti. Ketiga simbol itu berubah menjadi 3 berkas cahaya yang melesat ke arah berbeda. Sejak saat itu, sang patriark dan para tetua agung berpisah. Su King melesat melintasi hutan belantara selama 2 hari. Orang biasa yang berusaha bertahan selama itu pasti akan cepat kelelahan. Namun dengan kemampuan pemulihan Su King, hal itu bukan sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Malahan, ia merasa lebih lentur dan hangat. Tak lama kemudian, ia menyadari ada orang-orang yang mencarinya. Mereka mengenakan jubah yang sama dengan yang dikenakan pemilik perkemahan dan para kultivator sekte prajurit Vajra Emas lainnya. Dengan berhati-hati, ia berhasil menghindari mereka. Sekitar sehari perjalanan dari Anlerville, ia sampai di percabangan jalan. Jika ia belok kiri, ia akan sampai di kota tempat ia tinggal selama 6 tahun. Tentu saja, kota itu kini menjadi wilayah terlarang, diselimuti kegelapan yang terlihat bahkan dari kejauhan. Jika ia memilih jalan yang mengarah ke kanan, ia akan menuju Anlerville. Berdiri di sana, Su King memandang ke arah wilayah terlarang sejenak. Kemudian ia berbalik menuju Anlerville. Namun, sebelum ia sempat bergerak, raut wajahnya berubah, dan ia merunduk ke semak-semak di pinggir jalan. Dengan mata menyipit, ia menatap langit. Di atas sana, seberkas cahaya keemasan melesat cepat. Dari kejauhan, yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya keemasan yang terang. Ia tak bisa melihat sosok di dalamnya. Namun, fluktuasi kekuatan rohnya lebih kuat daripada pemilik perkemahan. Su King terkejut. Tekanan ini melampaui pemilik Kam. Kemudian, berkas cahaya itu menghilang di kejauhan, dan Su King menarik napas dalam-dalam. Namun, matanya berkedip ragu. Selama 2 hari terakhir, ia telah bertemu 3 kelompok kultivator dari sekte prajurit Vajra Emas. Ia telah menghindari semuanya, namun, tak satu pun tampak mengancamnya. Jika saya terus lewat sini, saya akan sampai di Anlerville. Di satu sisi, tidak ada yang tahu dia memiliki medali identitas itu, jadi tidak ada yang bisa menggunakan informasi itu untuk menebak bahwa dia ingin pergi ke Anlerville. Namun, dia punya keuntungan lain, karena dia tidak perlu khawatir tentang mutagen di wilayah terlarang, dia bisa tinggal di wilayah terlarang untuk waktu yang lama tanpa masalah. Menuju Anlerville memang ada keuntungannya asalkan ia bergerak cukup cepat sehingga sekte prajurit Vajra Emas tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jika ia bisa tiba tepat waktu, ia bisa berteleportasi sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Namun, kerugiannya adalah jika mereka melihatnya di jalan, mereka akan tahu kemana ia pergi, dan ia akan berada dalam masalah besar. Keuntungan pergi ke wilayah terlarang adalah ia bisa mengulur waktu. Begitu sekte prajurit Vajra Emas lelah, ia akan memiliki keuntungan tambahan, dan peluangnya untuk mencapai Anlerville dengan selamat akan jauh lebih besar. Sementara itu, jika ia menghadapi bahaya, ia akan selalu bisa mundur lebih jauh ke wilayah terlarang. 2 pilihan untuk dipilih. Saat ia menimbang untung ruginya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul lagi di langit, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Melihat itu, Su King mengerutkan kening. Tetap tak bergerak di tempat persembunyiannya, ia memperhatikan cahaya yang semakin dekat. Akhirnya, ia berhasil menemukan seorang kultivator parubaya dalam cahaya tersebut. Ia mengenakan jimat kertas di kaki kanannya, yang memancarkan fluktuasi kekuatan roh yang tampaknya memungkinkan pria itu terbang. Di depannya terdapat jimat kertas lain, yang merupakan sumber cahaya keemasan tersebut. Di dalam cahaya yang terus berkedip itu, terlihat sesosok bayangan. Saat Su King mengamati, ia tiba-tiba menyadari bahwa sosok itu adalah salah satu penjaga Kam yang telah ia bunuh di luar rumah pemilik Kam. Sepertinya mereka menggunakan jiwanya sebagai semacam anjing pemburu untuk mengendus mangsa. Kultivator parubaya itu memperlambat langkahnya, mengamati area sekitar sebelum mengubah arah dan melanjutkan pencariannya. Jantung Su King berdebar kencang. Sebuah harta karun jimat, meskipun dia tidak yakin apa fungsi jimat kertas itu, dia bisa menebaknya. Mereka menggunakan seseorang yang kubunuh untuk merasakan keberadaanku dan mengidentifikasi posisiku. Untungnya, jangkauannya sepertinya tidak terlalu luas. Su King tiba-tiba merasakan pemahaman yang mendalam tentang hal-hal spektakuler yang dapat dilakukan oleh teknik magis. Setelah mempertimbangkan pro dan kontranya sejenak, ia pun mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus-terusan pergi ke Anlerville. Itu akan memakan waktu seharian penuh, dan kemungkinan aku ketahuan selama waktu itu terlalu besar. Dan jika mereka menemukanku, aku tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Berbalik, ia melesat menuju wilayah terlarang. Rencananya saat ini adalah bersembunyi di sana sebentar sambil memikirkan langkah selanjutnya.
Ia baru bergerak selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar ketika cahaya keemasan muncul lagi di langit, kali ini di belakangnya. Ia segera menemukan tempat persembunyian, lalu menoleh ke belakang. Cahaya keemasan itu tampaknya telah mengunci posisinya, dan semakin cepat. Lebih parah lagi, ada aliran cahaya pedang yang melesat di depan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ekspresi Su Qing berubah sedikit, lalu dia keluar dari persembunyian dan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Saat dia mulai bergerak, suara gemuruh bergema dan cahaya pedang menghantam tempat dia bersembunyi, menyebabkan tanah meledak ke segala arah. Sementara itu, cahaya keemasan terus mendekat. Lalu ia mendengar dengusan dingin. Dasar jalang kecil, akhirnya aku menemukanmu. Jadi, disinilah kau bersembunyi. Cahaya keemasan itu semakin dekat, dan di dalamnya, pria parubaya itu semakin terlihat jelas. Ia memiliki rahang persegi dan mengenakan jubah emas panjang. Tinggi dan fitur wajahnya tampak biasa saja, tetapi alisnya menonjol. Di balik alisnya, matanya berkilauan dengan niat membunuh yang mengerikan saat ia menatap ke arah Su Qing. Tepat saat dia melakukannya, Su Qing tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan melompat lurus ke udara ke arah pria itu. Kultivator itu mencibir. Saat pertama kali ia lewat, jimat pencari itu bereaksi aneh, sehingga ia kembali untuk melihat lebih dekat. Kini, tepat saat ia mengunci targetnya, Su Qing melompat ke arahnya. Tepat saat Su Qing mencapai ketinggian maksimal yang dimungkinkan oleh momentumnya, dan tepat sebelum ia mulai terjatuh kembali, kultivator parubaya itu mengulurkan tangan kanannya. Badai muncul di sekelilingnya, dan ia melambaikan jarinya. Seketika, badai itu pun runtuh, menyelimuti Su Qing dengan angin kencang. Terdengar ledakan saat ia menghantam tanah. Lalu ia mulai berlari menuju wilayah terlarang. Kultivator itu hendak mengejar, tetapi kemudian cahaya berkilauan melesat dari Su Qing, berubah menjadi belati. Mata kultivator itu menyipit saat ia berputar untuk menghindarinya. Tidak berguna, teriaknya. Su Qing mendongak, tetapi tidak menjawab apapun. Ia hanya melesat maju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ia sudah tahu bahwa ia bukan tandingan orang ini. Mungkin jika pria itu tidak bisa terbang, ia bisa mengandalkan kekuatan regenerasinya untuk membantunya bertahan dari cedera serius dan akhirnya membunuhnya. Namun, selama musuh masih bisa terbang, Su Qing tidak bisa berbuat banyak. Ketika satu orang berada di udara, dan yang lainnya tertahan di tanah, yang terakhir berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Saat Su Qing melaju secepat yang ia bisa, kultivator berjubah emas itu mengeluarkan slip transmisi yang ia miliki untuk menghubungi patriarknya. Pada saat yang sama, ia melesat mengejar Su Qing, melakukan gerakan mantra untuk melepaskan sinar cahaya magis. Sebagai seorang tetua agung di tingkat ke-9 kondensasi Qi, ia memiliki kekuatan roh yang melimpah dan banyak teknik magis untuk digunakan. Dari kejauhan, terlihat banyak bilah angin dan bola api menghantam tanah. Bahkan ketika Su Qing berhasil menghindari serangan, ia tetap terkena gelombang kejut dan puing-puing. Darah pun sudah mengucur dari sudut mulutnya. Sambil tertawa dingin, sang kultivator berkata, "Sang patriark terlalu berhati-hati. Aku tidak butuh bantuannya. Aku bisa membunuh kalian semua sendirian." Meskipun berani, dan meskipun Su Qing sudah tampak lusuh, tetua agung itu tidak mendarat di tanah. Ia tetap di udara, melakukan gerakan mantra dua tangan yang mengirimkan badai angin ke tanah. Niat membunuh terpancar di mata Su Qing, dipukul dalam posisi pasif seperti itu membuat keinginannya untuk membunuh makin kuat. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun saat ini ia hanya berhadapan dengan satu orang, musuh pasti bisa menghubungi sektenya untuk meminta bantuan. Maka Su Qing terus melaju menuju wilayah terlarang. Jika lebih banyak orang dari sekte prajurit Vajra Emas muncul, terutama sang patriark yang baru saja disebutkan pria itu, Su Qing tahu ia akan berada dalam bahaya besar. Karena lelaki itu tetap berada tinggi di udara, Su Qing tidak dapat membalas serangannya, dia juga tidak punya cara untuk memancing lelaki itu jatuh. Orang ini terlalu berhati-hati. Aku tidak bisa terus menunggu. Cahaya ungu berkelebat di mata Su Qing saat badai turun. Ketika angin menerpanya, sebuah pedang ungu tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Su Qing batuk darah saat angin melukainya, tetapi di saat yang sama ia menjatuhkan lengannya. Pedang surgawi itu muncul sekali lagi, menebas ke bawah. Sang kultivator di udara tiba-tiba merasakan sensasi krisis mematikan yang intens, dan wajahnya pun muram. Sambil mundur, ia mengerahkan seluruh kekuatan jimat terbangnya untuk mencapai ketinggian. Tepat saat ia melakukannya, gemuruh yang menggema saat bayangan pedang menebas udara tepat di bawahnya. Jika ia bereaksi sedikit terlalu lambat, atau jika ia terbang lebih rendah, ia tahu ia akan teriris oleh serangan itu. Ia telah lolos dari maut, namun tidak lolos tanpa cedera.
Kaki kirinya terkena, meninggalkan luka besar berdarah. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan niat membunuhnya melonjak. Di saat yang sama, kewaspadaannya meningkat. Tak diragukan lagi, tanpa jimat terbangnya, pedang dahsyat itu pasti akan mengenainya langsung, dan kalaupun tidak membunuhnya, pasti akan melukainya dengan serius. Sang patriark benar, anak itu bertarung dengan cara yang kotor. Di tanah, Suking menyeka darah dari mulutnya dan menatap dingin musuhnya dan kaki kirinya yang terluka. Ia berharap telah melakukan sesuatu yang sedikit berbeda yang mengakibatkan pria itu mati, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Berbalik, ia melesat menuju wilayah terlarang. Sambil menggertakkan giginya menahan rasa sakit, sang tetua agung membalut lukanya dan menatap Suking, hasrat membunuhnya membara. Kemudian ia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak mengejar. Ia malah terbang lebih tinggi untuk mendapatkan ketinggian, lalu melancarkan beberapa serangan sihir untuk mencoba mengganggu kemajuan Suking. Dia tidak akan bertindak secara pribadi saat ini. Nyawanya jauh lebih penting baginya daripada menyelesaikan tugas untuk sekte. Dan jika Suking bersikeras memasuki wilayah terlarang, dia tidak akan menghentikannya. Begitu sang patriark muncul, anak laki-laki itu sudah mati. Karena ia tidak mau terlalu dekat, teknik sihirnya tidak terlalu merepotkan Suking. Terlebih lagi, Suking sudah mulai pulih. Ia pun bergerak, menambah kecepatan. Tak lama kemudian, ia melesat ke wilayah terlarang. Di luar, sang kultivator melayang di udara, mencoba memutuskan apakah ia harus masuk ke dalam. Sebelum ia sempat, sesuatu seperti derak guntur mencapai telinganya dari belakang, dan ia menoleh ke belakang dan melihat dua orang mendekat. Di depan, berdiri seorang pria berjubah merah, dengan rambut putih yang berkibar-kibar di sekelilingnya, membuatnya tampak mengancam tanpa terlihat marah. Di udara di belakangnya, tampak bayangan spektral seorang prajurit Vajra emas, yang mengelilingi pria itu dengan angin yang menderu-deru. Sosok ini tak lain adalah prajurit Vajra emas patriark. Di belakangnya ada tetua agung lainnya. Bala bantuan telah tiba. Suking, yang baru saja melangkah ke wilayah terlarang, menoleh ke belakang dan melihat apa yang terjadi. Pupil matanya mengerut, dipenuhi sensasi krisis mematikan yang intens. Ia bahkan mulai gemetar. Tentu saja, semua ini karena pria tua jangkung dan tegap berjubah merah itu. Pendirian yayasan, itulah hal utama yang dipikirkan Suking. Tekanan luar biasa yang dirasakannya membuatnya gemetar bahkan dari jarak yang sangat jauh. Sungguh mencengangkan, identitas pria ini sudah jelas. Ia adalah kepala sekte prajurit Vajra Emas. Bayangan prajurit Vajra Emas di belakangnya sungguh luar biasa. Sosok itu bagaikan prajurit surgawi yang membuat mata Suking perih hanya dengan melihatnya. Ia teringat masa-masa di daerah kumuh ketika ia melihat para kultivator kondensasi Ki dari kejauhan. Namun, sensasinya jauh melampaui itu. Terlebih lagi, ketika menatap sang patriark, ia merasa seolah-olah pria itu telah mengunci posisinya. Bahkan setelah memejamkan mata, bayangan pria itu seakan terpatri dalam benaknya. Lebih parah lagi, bayangan itu membawa rasa sakit, membuat Suking merasa kepalanya sakit. Dalam beberapa hal, ini berkorelasi dengan serangan mental. Namun, karena pengalaman Suking yang berjuang mengendalikan bayangannya, ia terbiasa dengan sensasi seperti itu. Terlebih lagi, setelah berlatih serangan pedang dari patung dewa, ia menjadi lebih tangguh secara mental, sehingga rasa sakitnya tidak terlalu berat. Sambil mengalihkan pandangan dari sang patriark, ia mulai menambah kecepatan. Saat ia berlari melewati daerah terlarang, ia menarik segenggam bolus hitamnya dan melemparkannya ke belakangnya. Begitu menyentuh tanah, mereka meledak. Setelah permukaan luar yang terbentuk dari getah semanggi berdaun 7 lenyap, bagian dalam bubuk obat hitam menyebar, lalu berubah menjadi pusaran yang menarik mutagen di sekitarnya. Karena ia telah melemparkan sekitar selusin pil, itu tampak seperti gelombang besar mutagen yang mengalir dari segala arah ke titik pertemuan. Tetua agung yang hendak menyerbu ke wilayah terlarang tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Tak yakin apa yang terjadi, ia tak berani melangkah maju. Meskipun bolus hitam itu adalah hasil percobaan Suking yang gagal untuk membuat bolus putih, ia enggan menyia-nyiakannya. Namun, di tengah situasi yang memanas ini, tampaknya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Saat Suking melarikan diri, mutagen di belakangnya berubah menjadi badai yang dahsyat. Suara gemuruh memenuhi area itu, hingga berkas cahaya yang jauh semakin dekat. Saat mencapai tepi daerah terlarang, mata patriark prajurit Vajra Emas berkedip dengan niat membunuh, dan alih-alih berhenti untuk melihat sekeliling, dia malah langsung menyerbu masuk. Kedua tetua agung itu menggertakkan gigi dan mengikuti. Mereka melesat menembus kerumunan mutagen,
Tetapi ketika mereka keluar dari sisi lain, yang menunggu mereka adalah awan besar gas beracun. Patriark, teriak Tetua Agung dengan kaki terluka, anak nakal ini bertarung dengan cara yang kotor. Prajurit Vajra Emas Patriark mendengus dingin, lalu mengembuskan napas tajam, menciptakan semburan angin yang menyebar dan menghilangkan gas beracun. Pada saat yang sama, ia meraih kedua Tetua Agung, lalu melanjutkan mengejar Suking yang melarikan diri. Hari sudah senja, dan kegelapan mulai menghampiri. Segalanya menjadi dingin, dan mutagennya kuat. Prajurit Vajra Emas Patriark tidak akan kesulitan melanjutkan penerbangannya, tetapi para Tetua Agung tidak punya pilihan lain. Hal itu terutama berlaku bagi yang terluka. Maka, Patriark Prajurit Vajra Emas berkata dengan dingin, "Kalian berdua, kejar. Aku akan menangkap anak itu." Memanfaatkan basis kultivasinya, sang Patriark mendongak dan meraung. Pada saat yang sama, prajurit Vajra Emas di belakangnya mulai tumbuh lebih tinggi, hingga mencapai 90 meter. Kemudian raksasa itu mulai berlari ke depan. Setiap langkahnya mengambil jarak yang sama dengan tingginya, dan berdiri di atas kepalanya adalah sang Patriark. Seseorang yang tidak dapat memanfaatkan kekuatan roh tidak akan mampu melihat prajurit Vajra Emas, jadi dari kejauhan akan tampak seperti sang Patriark melayang di udara. Sang Patriark sangat perkasa. Sang Patriark akan membawa kembali mayat anak nakal ini cepat atau lambat. Kedua Tetua Agung itu tampak gembira. Bagi mereka, karena sekarang Patriark mereka bertindak secara pribadi, anak itu pasti akan mati. Namun, waktu berlalu begitu cepat. 2 jam kemudian, kedua Tetua Agung itu tampak kurang bersemangat. Kemudian mereka bertukar pandang dengan bingung, karena sudah lama kehilangan jejak sang Patriark. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana seorang kultivator tubuh tingkat kondensasi Ki bisa begitu cepat dan terampil, padahal sang Patriark belum pernah menghadapinya. Mereka bingung. Namun, prajurit Vajra Emas Patriark bahkan lebih bingung lagi. Jauh dari lokasi kedua Tetua Agung, sang Patriark melotot frustrasi pada sosok kecil yang melesat pergi dengan liar di kejauhan. Meskipun masih ada perbedaan kecepatan di antara keduanya, ia harus mengakui bahwa targetnya sangat cepat. Terlebih lagi, setiap kali ia melancarkan pukulan tinju dengan kekuatan proyeksi prajurit Vajra Emas, medan cahaya yang berkilauan akan muncul di sekitar pemuda itu untuk melindunginya. Akan terdengar ledakan, dan kemudian bidang cahaya yang berkilauan itu akan terisi retakan, tetapi pada saat yang sama, targetnya akan menggunakan momentum itu untuk menjauh. Saat malam tiba, mutagen itu semakin kuat, dan tampaknya semakin kuat di jalan yang dilalui pemuda itu. Segala sesuatu di belakangnya benar-benar dingin. Hal itu bahkan membuat sang Patriark sedikit khawatir, dan memaksanya berputar-putar di tengah udara dingin. Akibatnya, ia melambat dan pengejaran pun semakin lama. "Sialan," gerutu Suking. Wajahnya pucat dan matanya merah padam saat ia maju secepat yang ia bisa. Tangan kirinya terkepal begitu erat hingga pembuluh darah di punggungnya menggembung. Pemandangan yang mengerikan. Di dalam tangan itu terdapat ekor kalajengking. Dulu saat melawan Flamecrow, ia masih memiliki sedikit ekor yang tersisa. Namun, seiring pengejaran ini berlanjut, racunnya perlahan-lahan terkuras habis. Tak banyak yang tersisa. Ia tahu itu hanya akan bertahan sebentar. Di tangan kanannya terdapat jimat kertas dengan kaligrafi yang nyaris tak terlihat. Jimat kertas itu adalah jimat yang ia ambil dari musuh bebuyutan Sersan Thunder. Kini, kaligrafinya sudah hampir hilang. Namun, berkat kecepatan luar biasa yang dipertahankannya, dia telah melihat reruntuhan kota yang dikenalnya di kejauhan. Akhirnya, dorongan dari ekor kalajengking itu memudar, dan Suking akhirnya mulai melambat. Sambil menggertakkan giginya, ia membuat lompatan terakhir, meluncur menembus cahaya bulan yang menyilaukan dan mendarat di tembok kota. Ini adalah tempat yang selama ini ingin dicapai Suking. Dia tidak punya cara untuk melawan Patriark Prajurit Vajra Emas atau dua Tetua Agung, dan karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencari waktu surgawi, keuntungan duniawi, dan keharmonisan manusia. Waktu surgawi adalah mutagen di wilayah terlarang. Keuntungan duniawi adalah medan yang sudah dikenal. Dan keharmonisan manusia adalah hantu-hantu di kota dan binatang-binatang mutan di istana hakim kota. Dengan memanfaatkan semua kelebihan ini, ia berharap bisa keluar dari situasi sulit yang dialaminya. Sesampainya di reruntuhan, kecepatannya melambat secara signifikan. Kemudian ia mendengar suara gemuruh di belakangnya, lalu sebuah tinju besar menembus udara dan menghantamnya. Gemuruh. Penghalang pertahanan yang disediakan oleh jimat kertas hancur. Darah menyembur keluar dari mulut Suking saat ia terguling ke depan, organ-organ dalamnya bergetar hebat akibat kerusakan serius. Rasa sakit itu membuat penglihatannya kabur, tetapi ia menggertakkan gigi dan berlari dengan panik melewati jalanan yang familiar.
Beberapa saat kemudian, ia menghilang di reruntuhan. Tak lama kemudian, prajurit Vajra Emas Patriark berjubah merah muncul. Ekspresinya dingin saat ia memutar tangan kanannya untuk mengendurkan pergelangan tangannya. Pukulan yang baru saja ia luncurkan dari kejauhan telah ditangkis oleh sebuah jimat. Namun, ia tahu bahwa tidak semua kekuatan telah ditepis. Dan ia yakin bahwa seorang kultivator kondensasi Ki yang terkena pukulan itu akan mati atau terluka parah. Sang Patriark melesat masuk ke kota. Namun, begitu ia berada di dalam, wajahnya muram karena telinganya menangkap suara tangisan. Kemudian, aura dingin dan menyeramkan melayang keluar dari jalan tempat Suking baru saja menghilang. Di malam yang gelap ini, di bawah sinar bulan yang menyeramkan dan dingin yang menusuk tulang, seorang wanita muncul di ujung jalan. Mengingat jaraknya yang jauh, ia tampak kecil. Namun, seiring langkahnya, ia semakin membesar, hingga lebih tinggi dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Tak lama kemudian, tingginya mencapai 30 meter. Ia mengenakan gaun putih, berambut hitam panjang, dan tanpa fitur wajah. Wajahnya kosong melompong, seolah tak ada. Namun, jubah panjangnya dipenuhi wajah-wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menangis. Suara tangisan bercampur menjadi suara merdu yang menggema di area tersebut. Dikelilingi oleh suara itu, wanita tanpa wajah berpakaian putih itu perlahan berjalan menuju Patriark prajurit Vajra Emas. Saat dia mendekat, tangisannya semakin keras. Patriark prajurit Vajra Emas menarik napas. Betapapun gagah beraninya ia, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu siapa wanita ini, dan saat kesadaran itu meresap, ia merasakan rasa hormat yang semakin besar. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak meneruskan pengejarannya terhadap Suking, tetapi malah memilih jalan lain untuk masuk lebih jauh ke dalam kota. Bocah ini berada di level kondensasi Ki. Kemungkinannya kecil untuk selamat dari bahaya di sini. Tapi aku tidak akan tenang sampai aku bisa memastikan dia sudah mati. Mata sang Patriark bersinar dengan niat membunuh. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, ia tahu bahwa anak itu adalah seseorang yang, jika ia tidak membunuhnya sekarang, akan kembali bertahun-tahun kemudian dan menamparnya hingga mati. Dengan sangat hati-hati, Patriark prajurit Vajra Emas melangkah lebih jauh ke dalam reruntuhan kota. Ada dua pilihan, menemukan targetnya hidup-hidup, atau menemukan mayatnya. Sementara itu, Suking kembali ke gua kecilnya yang dulu ia gunakan sebagai tempat persembunyian. Duduk bersila, ia bernapas dengan berat hingga batuk darah yang menggumpal. Baru kemudian wajahnya kembali memerah. Sambil menyeka darah dari mulutnya, ia menatap tajam keluar melalui celah. Kemudian ia menggertakkan gigi dan mulai berlatih pernapasan dengan mantra laut dan gunung. Berkat semua upaya melarikan diri, segera setelah dia pulih, dia menemukan dirinya berada di titik terobosan dengan basis kultivasinya. Aku akan mencapai level ke-7 mantra laut dan gunung. Tanpa ragu, ia mencoba menerobos. Di tingkat ke-6, ia mampu memproyeksikan bayangan spektral seorang hobgoblin. Pada saat itu, ia berhasil membunuh pemilik camp, yang berada di tingkat ke-8 kondensasi Ki. Namun, seseorang di tingkat ke-9 akan jauh lebih sulit dihadapi. Karena itu, ia ingin sekali melihat kehebatan pertempuran apa yang bisa ia capai di tingkat ke-7. Mantra laut dan gunungku sungguh luar biasa berkat berkah kristal ungu. Mengambil napas dalam-dalam, ia menahan rasa sakit di dadanya dan melanjutkan latihan pernapasannya. Lantai gua Suking tertutup bulu burung, dan udara dipenuhi energi vital yang kotor. Tumpukan batu dan benda-benda lain yang ia gunakan untuk menutup pintu masuk telah lama terkorosi oleh mutagen. Debu pun semakin menumpuk. Karena area ini sekarang menjadi wilayah terlarang, para pemulung pun mulai berdatangan untuk menjelajah. Namun, tempat perlindungan ini begitu tersembunyi sehingga tak seorang pun menemukannya. Bau debu dan pembusukan memenuhi hidung Suking, tetapi ia mengabaikannya. Duduk bersila, ia mempelajari mantra laut dan gunung, membangun momentum yang cukup untuk mencoba terobosan ke tingkat ke-7. Di luar, ia mendengar lolongan binatang hutan dan ratapan mengerikan dari para monster. Hal itu membuat wajah Suking sedikit kosong saat ia tiba-tiba mendapati dirinya kembali di tempat yang sama seperti lebih dari setengah tahun yang lalu. Ia ingat mata dewa yang terbuka, lalu hujan darah. Sungguh perjuangan berat baginya untuk bertahan hidup di kota yang hancur setelah itu. Setelah itu, ia mengubur pikiran-pikiran tersebut dan fokus pada kultivasi. Seiring basis kultivasinya berputar, kekuatan spiritual mengalir deras ke dalam dirinya. Akhirnya, suara letupan terdengar di dalam dirinya, semakin keras, hingga menjadi gemuruh di benaknya. Kotoran hitam semakin banyak keluar dari pori-porinya seiring berlalunya waktu. Selama proses itu, ia merasakan daging dan darahnya tumbuh luar biasa kuat.
Pembuluh darahnya membengkak saat ia merasakan sensasi robekan yang menyakitkan merobek tubuhnya. Bahkan tulang-tulangnya bergerak. Sekitar 2 jam kemudian, gemuruh di benaknya berubah menjadi seperti guntur yang tak henti-hentinya. Kemudian ia membuka matanya, dan cahaya ungu memancar dari pupilnya. Dan kemudian, hantu-hantu muncul di belakangnya. Kali ini, hobgoblin itu tampak berbeda. Warnanya hitam pekat, dan lebih kekar. Kepalanya tidak bertanduk tunggal. Sebaliknya, ia memiliki 2 tanduk seperti lembu, hanya saja tanduknya melingkar, dan terdapat percikan petir hitam di ujungnya. Wajahnya lebih ganas, dan ketika membuka mulutnya, ia tampak mampu melahap hantu jahat. Lebih jauh lagi, ia memiliki cakar tajam yang, dipadukan dengan pupil ungunya, memancarkan kebrutalan yang mengerikan. Fluktuasi yang kuat meluncur dari tubuh goblin spektral, tampaknya menembus batu di sekitar gua. Itu adalah kesuksesan total dengan hobgoblin spektral. Inilah perkembangan yang akan terjadi ketika mantra laut dan gunung mencapai tingkat sempurna. Bagi kebanyakan orang, ini menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat kultivasi tubuh yang sempurna dalam kondensasi Ki, dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Namun, Suking baru mencapai titik ini di tingkat ke-7. Tentu saja, transformasi tubuhnya juga signifikan. Ia sedikit lebih tinggi, dan cahaya ungu di matanya bertahan lebih lama setelah terobosan. Adapun wajahnya, pada tingkat ke-6 mantra laut dan gunung, ia tampak begitu rupawan dan tampan. Namun kini, dengan kilauan ungu di matanya, ia bisa dibilang hampir mempesona seandainya wajahnya tidak tertutup debu. Tentu saja, Suking tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli seberapa kuat dirinya. Akhirnya, ia menunduk dan perlahan mengepalkan tangannya, memperhatikan pembuluh darah yang menonjol di kulitnya. Cahaya ungu di matanya perlahan memudar, tetapi ia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya dirinya. Dia setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Inikah kekuatan seorang hobgoblin? Di luar gelap gulita, dan tidak ada cahaya di dalam gua, tetapi Suking sebenarnya bisa melihat sekelilingnya, meskipun tidak sampai bisa melihat bayangannya sendiri. Meskipun begitu, ia bisa merasakan bayangannya, jadi setelah mempertimbangkan hal itu, ia mencoba lagi untuk mengendalikannya. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, kilatan kegembiraan muncul di matanya. Kini ia memiliki kendali yang jauh lebih baik atas bayangannya, bahkan hingga ia bisa menyebutnya halus. Ia bahkan bisa mengambil mutagen dari bayangan itu dan mengembalikannya ke tubuhnya. Tentu saja, itu bukan hal yang berguna, tetapi itu membuktikan bahwa ia memiliki kendali yang lebih besar. Setelah mempertimbangkan semuanya, Suking yakin bahwa dengan tingkat kecakapan bertarungnya saat ini, ia bisa mengalahkan seseorang seperti pemilik perkemahan tanpa bergantung pada pedang surgawi patung itu. Ia hanya perlu 1 pukulan, dan jika seseorang di tingkat ke-8 kondensasi Ki mencoba melawannya, lengannya akan meledak. Sayangnya, aku bahkan belum mampu menghadapi Patriark Golden Vajra Warrior. Suking menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berhadapan langsung dengan sang Patriark, pengalamannya menghadapi serangan tinju jarak jauhnya cukup mencerahkan. Bahkan jika Suking menggunakan bayangannya untuk mengejutkan pria itu, dia tahu bahwa tidak mungkin dia cukup kuat untuk melawan ahli pendirian fondasi. Meski begitu, aku harus mampu membunuh kedua orang itu di level ke-9 kondensasi Ki. Dengan mata berbinar, ia melihat keluar melalui celah. Suara-suara aneh dari suara-suara mengerikan itu terus bergema, tetapi mereka berada di kejauhan. Gua itu sendiri sunyi. Sekali lagi, Suking merasa seperti berada di masa lalu, dan ia bahkan secara naluriah mencabut tusuk sate besinya sambil mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia meninggalkan daerah terlarang, dia merasa yakin bisa sampai ke Anlerville. Namun, ia juga tak ingin kabur begitu saja. Hal itu terlihat jelas dari kilatan niat membunuh di matanya. Jika saya tidak membunuh beberapa orang ini, saya akan selalu khawatir tentang potensi bencana. Sambil menyipitkan mata, ia membayangkan peta kota lamanya. Ia mengenal kota itu dengan baik. Memikirkan semua jalan yang berbeda, ia ingat di mana beberapa makhluk mutan tidur, tempat burung-burung bersembunyi, dan detail lainnya. Kediaman hakim kota, tatapan dingin di matanya semakin intens. Tujuan utamanya adalah meninggalkan reruntuhan kota. Namun, jika ia bertemu orang-orang dari Sekte Prajurit Vajra Emas, ia sudah tahu bagaimana ia akan melawan. Merasa suara-suara di luar sangat jauh, Suking membuka gua dan perlahan merangkak keluar. Pintu gua itu kecil dan sempit, dan Suking sudah lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya, jadi agak sulit untuk keluar. Namun, ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya saat ia memaksakan diri keluar. Ia mengalami beberapa goresan dan luka, tetapi luka itu sembuh hampir seketika.
Setelah mengamati sekeliling dengan waspada, ia mulai berjalan dengan hati-hati melewati reruntuhan. Kali ini, ia bergerak dengan lebih hati-hati daripada saat kembali ke hutan dekat base camp. Lagi pula, ada lebih banyak monster dan binatang mutan yang perlu dikhawatirkan di malam hari di sini. Untungnya, ia tahu tata letak kota secara umum. Hal itu, ditambah kecepatannya, memungkinkannya menghindari bahaya apapun yang ditemuinya. Dalam kasus-kasus ketika melarikan diri bukan suatu pilihan, ia mengakhiri masalah dengan serangan secepat kilat. Ia terus berjalan menembus mutagen selama sekitar 2 jam, dan hampir sampai di tepi kota ketika mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Dengan mata berkilat seperti serigala, ia menjelajahi kota menuju sumber suara itu. Tak lama kemudian, ia melihat 7 atau 8 monster mutan mengejar 2 orang. Mereka tak lain adalah para tetua agung dari Sekte Prajurit Vajra Emas. Tak lama setelah keduanya melihat Suking dan kepala keluarga mereka menghilang ke dalam kota, mereka pun mengikutinya. Akan tetapi, karena saat itu tengah malam, mereka memutuskan untuk tidak menjelajah ke bagian dalam kota, dan tetap tinggal di dekat tepian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sayangnya, jumlah grue dan monster mutan terlalu banyak. Terlebih lagi, tempat persembunyian yang mereka pilih sangat jauh dari gua burung yang diidentifikasi Suking. Oleh karena itu, mereka pun segera ditemukan. Karena tidak ingin menarik perhatian lebih banyak monster mutan, mereka pun melarikan diri, memutuskan untuk bertarung hanya jika benar-benar diperlukan. Berkat pendekatan yang hati-hati itu, dan juga kekuatan mereka yang luar biasa, mereka mampu menghadapi semuanya sejauh ini. Bahkan, mereka hampir berhasil melepaskan diri dari gerombolan monster mutan yang mengejar mereka. Namun, saat itulah seberkas cahaya dingin tiba-tiba melesat ke arah mereka. Ia melesat bagai anak panah menembus malam, menuju langsung ke arah tetua agung yang berada di posisi terdepan. Pria ini bukanlah pria yang sebelumnya bertikai dengan Suking, melainkan orang yang muncul kemudian bersama prajurit Vajra Emas. Dengan wajah tertunduk, ia segera melakukan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan perisai es bergemuruh di sekelilingnya. Ia juga memiliki perisai pertahanan pribadi. Cahaya dingin itu bergerak dengan kekuatan yang menakjubkan, dan menembus pertahanan es, lalu menusuk ke dalam penghalang pertahanan. Fluktuasi kekuatan roh bergejolak saat retakan menyebar di penghalang pertahanan. Namun, penghalang itu tetap kokoh. Saat itulah sang tetua agung menyadari bahwa ia telah diserang dengan tusuk sate besi hitam. Dengan pupil mata mengecil, sang tetua agung menoleh ke arah temannya, tetapi saat itu sudah terlambat. Pada saat yang sama saat serangan pertama, sesosok bayangan menerjang keluar dari gang, menjadi seperti sambaran petir hitam yang melesat ke arah tetua agung lainnya. Sosok bayangan itu tak lain adalah Suking. Serangan dengan tusuk sate itu hanyalah tipuan, karena tujuan sebenarnya adalah untuk mengalahkan tetua agung dengan kaki kiri yang terluka. Suking bergerak dengan kecepatan tinggi, jauh melampaui batas kemampuannya dengan mantra laut dan gunung tingkat ke-6. Angin menderu kencang, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada tepat di samping tetua agung yang terluka. Tetua agung terluka, harus berhadapan dengan mutagen yang kuat, dan tidak bisa terbang lagi. Karena itu, ia kesulitan bergerak dibandingkan rekannya. Ketika menyadari bahaya yang dihadapinya, matanya terbelalak lebar, dan perasaan krisis yang mematikan muncul di hatinya. Ia menghindar ke belakang, tetapi Suking tidak mungkin membiarkannya lolos semudah itu. Melompat ke udara, Suking mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, Suking mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan serangan. Saat ia menyerang, hantu-hantu ganas itu muncul di belakangnya, meraung tanpa suara sementara kekuatannya terfokus pada tinju Suking. Suara retakan bergema, dan udara meledak karena kekuatan yang sangat besar saat penghalang pertahanan pria itu hancur seperti kaca, dan tinju Suking mendarat di dadanya. Ledakan dahsyat menggema di tengah keheningan kota. Tetua agung batuk darah seperti orang gila saat dadanya terasa sesak dan organ-organnya hancur berkeping-keping. Kemudian ia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ia berada di tingkat ke-9 kondensasi Ki, tetapi wajahnya dipenuhi ketakutan. Sementara itu, jimat terbang di kaki kanannya berkilauan, dan kekuatan terbang menyapu dirinya, membuatnya tersentak ke udara. Namun, saat itulah cahaya dingin lain melesat ke arahnya. Kali ini pedang panjang yang, dalam sekejap, menebas langsung kaki kanannya. Darah berceceran di mana-mana, disertai jeritan memilukan saat jimat terbang itu terpotong bersama kakinya. Sebelum kakinya sempat jatuh ke tanah, Suking menghentakkan kakinya dan melompat ke udara. Saat ia melakukannya, tempat yang baru saja ia duduki dipenuhi dengan bilah angin yang ditembakkan oleh tetua agung lainnya.
Suking bahkan tidak menoleh ke belakang, dia tetap fokus pada tetua agung yang putus asa saat dia terjatuh. Suking melancarkan pukulan lain, dan goblin spektral itu meraung.